Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alqamah, seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan syalat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun, di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Inilah kisah tragis tentang Alqamah, pelajaran besar bagi siapa saja yang berani meremehkan doa seorang ibu. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak sampai akhir. Dikisahkan, saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Syuhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun, lisannya tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada, wahai Rasul. Ibunya, ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin syalat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Tanya sang ibunda Alqamah. Aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku. Salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridai anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi Muhammad SAW kembali memerintah Bilal, wahai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya, karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah dari luar rumah. Dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya rida, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertaziah.
Beliau baginda Nabi Muhammad SAW memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Setelah dikafani, bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato. Wahai kaum muhajirin dan ansyar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah. Memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Dari petikan kisah yang tadi, dapat kita petik beberapa pelajaran. Pertama, Alkamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri, tapi lalai memenuhi hak orang tua. Dua, Alkamah seorang yang taat beribadah, syalat, puasa dan sedekah, tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat saat sakaratul maut. Tiga, tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Yang keempat, kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Yang kelima, betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alkamah. Ia memilih maafkan Alkamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah. Demikian kisah Alkamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.